Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengukuhkan kepengurusan Karang Taruna Provinsi Sumatera Selatan masa bakti 2020-2025 di Gria Agung Palembang Sabtu pagi. Pengukuhan dihadiri langsung oleh Ketua Umum Pengurus Karang Taruna Nasional Didi Mukrianto dan juga beberapa bupati wali kota yang ada di Sumsel. Setelah pengukuhan kepengurusan Karang Taruna Provinsi Sumsel 2020-2025 sempat tertunda akibat pandemi COVID-19. Akhirnya Sabtu pagi, Gubernur Sumsel Herman Deru berkesempatan mengukuhkan kepengurusan. Gubernur menitik beratkan 3 poin untuk membangun Karang Taruna. 3 poin pokok: pertama, inventarisasi masalah sosial dan kepemudaan. Kedua, harus berkonsolidasi, tidak ada keputusan sendiri tapi keputusan kolektif. Dan terakhir, harus mencari solusi terbaik. Apalagi ini di masa pandemi yang baru saja terkontraksi, baik masalah kesehatan, ekonomi di masyarakat yang mengakibatkan aktivitas sosial tereduksi. Pertama, inventarisasi masalah sosial dan kepemudaan. Kedua, harus berkonsolidasi. Tidak ada keputusan sendiri, tapi ini keputusan yang kolektif. Tugas dan tanggung jawab Karang Taruna yang berbeda dengan organisasi kepemudaan yang lainnya, karena kami organisasi sosial kepemudaan yang satu-satunya diamanahkan oleh pemerintah untuk bermitra dengan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Program khusus Karang Taruna, Pak Gubernur minta bantu untuk masalah penanganan COVID. Nah, memang ini juga masalah COVID ini katanya tadi 3M itu sudah diterapkan, cuman disiplin sih. Paling kami sosialisasi, bantu sosialisasi disiplin di kalangan pemuda khususnya. Langkah awal kepengurusan Karang Taruna Sumsel akan menginventaris kartu tanda anggota yang jumlahnya masih dalam pendataan. Hal ini untuk lebih mengefektifkan kinerja organisasi kepemudaan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Ganda Kopatra TV One mengabarkan. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru Jumat siang meluncurkan ekspor buah kelapa ke negara Thailand. Untuk tahap awal diekspor 5 kontainer buah kelapa yang berasal dari Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Keberhasilan ini menjadi muara bagi BUMD yakni PT Sriwijaya Agroindustri untuk menyerap hasil pertanian dan meningkatkan ekonomi petani di tengah pandemi COVID-19. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengatakan besarnya potensi produksi pertanian buah kelapa di Banyuasin, Sumatera Selatan selama ini memang belum dirasakan manfaatnya oleh petani Banyuasin. Namun sejak hadirnya BUMD milik Pemprov Sumsel yakni PT Sriwijaya Agroindustri sudah terlihat hasilnya dengan ekspor buah kelapa ke negara Thailand Jumat siang. Herman Deru ingin hadirnya pemerintah di tengah pandemi COVID-19 menjadi stimulan ekonomi bagi IKM dan UMKM yang berkutat dengan buah kelapa. Mengingat daerah produktif penghasil kelapa Sumsel seluas 30.000 hektar yang membutuhkan kanal tidak hanya berkutat di pasar domestik, namun harus ditingkatkan ke pasar luar negeri. Dikenal dengan PT SAI sudah menunjukkan aktivitasnya. Inilah yang saya apresiasi, ini aktivitas yang tidak hanya berorientasi ke profit, tapi aktivitas ini ekspor kelapa yang terlaksana pada siang hari ini menjadi stimulan. Kalau yang sementara ini kita baru coba 5 kontainer dengan keterbatasan kita, tetapi ini permintaan tidak terbatas. Dan minggu depan kita bisa kirim lagi, minggu berikutnya kita kirim lagi. Kedepan PT SAI tidak hanya mengekspor buah kelapa, namun juga olahan buah kelapa, batok kelapa, dan serabut kelapa ke negara yang membutuhkan bahan buah kelapa. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Ganda Kopatra TV One mengabarkan. Gedung UIN Raden Fatah Jakabaring Palembang kini berdiri kokoh di lahan seluas 15 hektar. Kampus ini merupakan kampus B Universitas Islam Raden Fatah, sedangkan kampus A berada di Jalan Jenderal Sudirman. Peresmian langsung dilakukan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas dan Gubernur Sumsel Herman Deru di Gedung Perpustakaan Senin pagi. Menteri Agama menaruh harapan besar dengan hadirnya kampus terbesar di Palembang ini menjadi pusat pengembangan agama Islam dan pencetak cendekiawan Islam yang berilmu dan berakhlak. Yakut memuji sinergi antara pemerintah Provinsi Sumsel dan
pihak kampus, sehingga dalam 2 tahun saja kampus ini siap operasional dan menyajikan layanan fasilitas yang lengkap dan modern. Sementara itu, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengatakan kampus Jakabaring yang terletak dengan Masjid Sriwijaya ke depan akan diintegrasi dengan Islamic Center Masjid Sriwijaya. Ia memiliki mimpi kualitas kampus ini bisa setara di Mesir, sehingga warga Sumsel yang ingin menimba ilmu agama cukup di kampus UIN Raden Fatah Jakabaring Palembang. UIN Raden Fatah ini mampu berkompetisi di tingkat nasional. Saya kira kesempatan dan peluang ini terbuka, apalagi kalau melihat sumber daya UIN ini sangat luar biasa di bawah kepemimpinan Bu Rektor, dan sinerginya juga luar biasa dengan Pak Gubernur. Dan saya kira ini kesempatan, peluang yang bisa dikejar oleh UIN Raden Fatah untuk bisa berkompetisi. Ini kan kerjasama dengan Pemprov Sumatera Selatan bisa dibangun seperti ini dengan lahan dari Pemprov seluas 15 hektar. Saya punya obsesi untuk mengintegrasikan UIN ini dengan Islamic Center. Tinggal kita tunggu proses berikutnya saja. Harapan saya itu nggak usah jauh-jauh ke Mesir lah kalau sekolah agama, di sini aja. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Ganda Kopatra TV One mengabarkan. Didampingi Wali Kota Palembang Harno Joyo, Komisi 2 DPR RI melihat langsung setiap unit pelayanan publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk memeriksa fasilitas pelayanan hingga petugas yang melayani masyarakat. Usai kunjungan, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI mengatakan, dari hasil tinjauan masih ada beberapa pelayanan publik yang harus diperbaiki lagi dan tidak bisa selesai di pelayanan ini. Usai kunjungan, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI mengatakan dari hasil tinjauan masih ada beberapa pelayanan publik yang harus diperbaiki lagi dan tidak bisa selesai di pelayanan ini karena masyarakat harus menyelesaikan ke kantor induk. Namun dirinya mengakui mall pelayanan publik di Kota Palembang yang terbaik di Indonesia berharap bisa menjadi contoh bagi daerah lain. Kita menjadi tertarik ketika ada 373 pelayanan. Acara ini cukup baik sekali dan cukup besar jumlah pelayanan yang dimintakan diberikan kepada masyarakat. Jumlahnya cukup besar dari 30 instansi yang biasanya membuat masyarakat agak sulit yang selama ini itu memencar pada beberapa kantor. Tentu saya atas nama pribadi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kunjungan Komisi 2 DPR RI dengan pelayanan publik Kota Palembang. Ini tentu akan menjadi motivasi bagi kami semua untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat Kota Palembang. Komisi 2 DPR RI akan mengembangkan informasi terkait pelayanan publik di Kota Palembang untuk dicontoh bagi pelayanan publik di tempat lain. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Ganda Kopatra TV One mengabarkan. Wali Kota Palembang bersama Sekretaris Daerah Kota Palembang dan ulama melakukan sholat goib dan doa bersama untuk Palestina di Masjid Darus Said, Jalan MP Mangkunegara. Kepedulian untuk Palestina terus mengalir, salah satunya dari pemerintah Kota Palembang yang melakukan sholat goib dan doa bersama untuk rakyat Palestina. Sholat goib dan doa bersama yang dilakukan Wali Kota dan Sekda Kota Palembang bersama anggota Aksi Cepat Tanggap dan masyarakat ini diimami oleh Habib Mahdi. Selain melakukan sholat goib dan doa bersama sebagai bentuk kepedulian terhadap warga dan rakyat Palestina, pemerintah Kota Palembang melakukan donasi yang dikumpulkan dari ASN dan honorer di lingkungan Pemkot Palembang. Pak, ada rasa haru nggak? Banyaknya dukungan terhadap warga Palestina. Oh iyalah, iyalah. Yang penting kita ikhlas ya. Dari suara hati yang paling dalam kita. Mudah-mudahan ini akan Donasi dan sholat goib serta doa bersama merupakan bentuk keterpanggilan sebagai sesama muslim. Adalah keterpanggilan kita sebagai umat muslim. Mohon maaf saja di sana ada ya orang-orang yang tidak berdosa. Ibu-ibu, anak-anak semua jadi korban di sana. Maka secara spontan kemarin saya adakan donasi dengan seluruh ASN dan non-PNSD. Alhamdulillah syukur baru 2 hari sampai 2 hari sudah terkumpul 100 juta lebih sebenarnya.
selama 2 hari sudah terkumpul donasi sebanyak lebih dari 100 juta rupiah. Donasi ini akan terus dilakukan ke OPD dan BUMD milik pemerintah Kota Palembang yang akan disalurkan melalui lembaga resmi. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Ganda Kopatra TV One mengabarkan. Beginilah kondisi rumah Iskandar yang berprofesi sebagai tukang beca setelah dilakukan bedah rumah oleh Basnas Kota Palembang. Rumah yang sebelumnya terbuat dari kayu dan reot, namun setelah dilakukan bedah rumah melalui program Basnas Kota Palembang menjadi lebih layak huni. Wakil Wali Kota Palembang yang meresmikan program bedah rumah mengajak masyarakat khususnya umat muslim untuk membayarkan zakatnya melalui Basnas Kota Palembang. Dengan dana yang terkumpul melalui zakat akan digunakan untuk kemaslahatan masyarakat Kota Palembang. Ini saya merasa senang sekali ya, karena ada salah seorang warga Kota Palembang kembali rumahnya dibangun oleh program Basnas ya. Berkat kepedulian kita sama-sama, berkat kita membayarkan zakat, infak dan sebagainya di Basnas, sehingga dana umat yang terkumpulkan ini bisa kita bangunkan. Nah, oleh karena itu saya menghimbau kepada masyarakat, terutama umat muslim yang saat ini belum membayar zakatnya, bayarlah zakatnya kepada Basnas. Selain bedah rumah, Basnas Kota Palembang juga memiliki program bantuan kepada ustadz dan ustazah, usaha kecil, warga sakit, hingga pendidikan. Basnas Kota Palembang dengan dana Basnas itu sendiri. Jadi ada istilah dari umat untuk umat. Nah, kemudian saya katakan juga bahwa ini tidak hanya sekedar bedah rumah, tapi termasuk bantuan kepada usaha kecil, para ustadz, kemudian orang yang sakit kita bantu. Semuanya ini pendidikan kita bantu. Basnas sendiri menganggarkan dana untuk bedah rumah sebesar 60 juta rupiah. Sejak tahun 2016 hingga 2021, sudah 38 rumah yang sudah dibedah oleh Basnas Kota Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Ganda Kopatra TV One mengabarkan. Wali Kota Palembang meninjau posko PPKM di Kelurahan Sukaraja, Sukarame. Untuk mengantisipasi virus corona, pemerintah Kota Palembang memperpanjang penyekatan hingga 31 Mei 2021. Masih tingginya tingkat penyebaran virus COVID di Kota Palembang membuat Kota Palembang masih berstatus zona merah. Untuk menekan penyebaran virus COVID-19 di Kota Palembang, selain membuat pos penyekatan di perbatasan Kota Palembang, pemerintah juga membuat pos pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Sukarame. Wali Kota Palembang yang meninjau langsung posko PPKM Kelurahan Sukaraja mengatakan, dengan terus berjalannya posko di setiap kelurahan di Kota Palembang dapat menyadarkan masyarakat akan pentingnya protokol kesehatan untuk menghindari virus COVID-19. Jam 10 lebih kurang kami sudah membagikan yang membantu masker, Pak. Ya, kami secara cuma-cuma kan berjalan posko PPKM yang ada di Sukajaya ini, kami berharap di seluruh kelurahan Kota Palembang ini akan tetap seperti ini. Sehingga kalau dengan ada posko ini kelihatan bahwa masyarakat terkait dengan gerakan kita untuk menghindari penyebaran corona ini akan betul-betul dipahami. Inilah masyarakat perlu kita ingatkan bahwa corona ini di Kota Palembang ini sangat fluktuatif sekali. Pemerintah kota juga memperpanjang masa penyekatan hingga 31 Mei 2021. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Ganda Kopatra TV One mengabarkan. Mewujudkan tangga buntung di Kelurahan 36 Ilir, Kecamatan Gandus, Palembang menjadi kampung bersinar atau bebas dari narkoba menjadi prioritas pemerintah Kota Palembang. Sejumlah program jangka pendek dan panjang mulai dibuat untuk menjadikan tangga buntung pilot proyek kampung bersinar di Kota Palembang. Program jangka pendek mulai akan diterapkan secara rutin menggelar sosialisasi akan bahayanya narkoba dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat.
Selain itu, memberikan pelatihan keahlian kerja seperti servis AC, montir, merajut songket, dan lain-lain. Sementara program jangka panjang tidak hanya akan menyasar satu kawasan kampung saja, akan tetapi meluas ke seluruh kampung yang ada di Tangga Buntung. Kampung Bersinar merupakan bentuk kepedulian pemerintah Kota Palembang terhadap masyarakatnya dengan menggandeng tokoh masyarakat, tokoh agama, dan ketua RT dan RW setempat serta dinas terkait. Kota Palembang ingin betul-betul serius menanggulangi masalah penyebaran narkoba, terutama menjadikan kampung ini menjadikan kampung bersinar. Jadi nanti pendekatan akan terus kita laksanakan, mulai dari mungkin kita meningkatkan kegiatan keagamaan, khususnya pengajian, ya, sholat, subuh dan sebagainya. Juga kita akan memberikan pendampingan kepada mereka terkait mungkin untuk meningkatkan roda perekonomian masyarakat, sehingga tidak lagi ada aktivitas masyarakat yang mungkin nantinya karena mereka tidak memiliki aktivitas atau tidak memiliki keahlian sehingga mereka mencari jalan pintas, yaitu melaksanakan kegiatan yang tidak sesuai. Wakil Wali Kota memberikan bantuan bagi pembangunan Masjid Istifadah di Jalan Pangeran Sidoing Lautan 36 Ilir. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Ganda Kopatra TV One mengabarkan. Jalan penghubung dua desa di Kecamatan Bayung Lincir, Musi Banyuasin mulai dibangun. Pembangunan jalan disambut gembira oleh warga. Jalan penghubung dua desa yakni Desa Pangkalan Bayat dan Desa Pagar Desa yakni di kawasan RT 7 Kelompok mulai dilakukan pembangunan oleh pemerintah Musi Banyuasin. Pembangunan jalan yang rencananya akan dilakukan cor beton sepanjang 500 meter ini menelan biaya 1 miliar lebih dari anggaran APBD Kabupaten Musi Banyuasin. Menurut warga, sebelumnya jalan ini selama 3 tahun dalam kondisi hancur. Jika turun hujan, warga tidak bisa melewati jalan ini. Terrealisasinya pembangunan ini setelah warga mengusulkan kepada salah satu anggota DPRD dari fraksi PKS bernama Iwan Aldes yang juga merupakan Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Musi Banyuasin. Kalau sebelumnya itu Pak, parah Pak jalannya Pak. Hancur ya? Hancur Pak. Jangankan mobil, motor pun susah Pak. Ini mulai dibatu? Mulai dibatu Pak. Rencana mau dicor atau gimana? Mau dicor Pak rencana Pak. Dicor ya? Ini permintaan warga nih? Permintaan warga Pak. Warga minta dengan siapa nih supaya dibangun ini? Ini kami minta sama anggota dewan lah Pak. Untuk dibangun. Nah, warga itu lapor ke saya, ada 20 orang, di mana Pak? Di desa kita ada anggota dewan, kok jalannya masih seperti ini dari tahun ke tahun. Nah, yuk kapan-kapan kita menghadap dengan Pak Iwan. Kami menghadap. Pak Iwan siapa itu Pak? Iwan Aldes. Orang 5 lah kami menghadap, yang belum. Nah, setelah kami orang ada 20, itu baru ditanggapi. Warga juga mengucapkan terima kasih kepada Iwan Aldes, anggota DPRD, juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Musi Banyuasin sebab dengan adanya pembangunan jalan ini akses warga lancar serta perekonomian warga juga meningkat. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma TV One mengabarkan. Sebanyak 6 PJ Kepala Desa di Kecamatan Batanghari Leko, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan dilantik. Pelantikan 6 PJ Kepala Desa ini dilakukan dengan memenuhi protokol kesehatan. 6 ASN dilantik menjadi PJ Kepala Desa menggantikan Kepala Desa yang telah habis masa jabatannya. 6 PJ Kepala Desa ini dilantik oleh Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Nurdin yang diwakili oleh Camat Batanghari Leko Yulianto. Pelantikan 6 PJ Kepala Desa berdasarkan keputusan Bupati Musi Banyuasin nomor 310 KPTS PDMD tahun 2021. Di antara 6 PJ Kepala Desa yang dilantik pada tanggal 27 Mei 2021 lalu adalah Ani Sudin, PJ Kepala Desa Talang Leban, Sunarsi, PJ Kepala Desa Bintialo, Andri Irawan, PJ Kepala Desa Pinggap, Edi Harmonis, PJ Kepala Desa Tanjung Bali, Alpian, PJ Kepala Desa Sungai Napal, serta Emildo, PJ Kepala Desa Talang Bulu. Ya, hari ini karena ada 26 kepala desa yang berakhir pada bulan Mei, tepatnya pada tanggal 19, salah satunya adalah Kecamatan Batanghari Leko, ada 6 desa. Hari ini kita melantik pejabat kepala desa di 6 desa di 1 kecamatan di Batanghari Leko. Sedangkan tempat-tempat lain, camat masing-masing melakukan pelantikan. Dan hari ini 6 PJ Kepala Desa itu diharapkan mulai melaksanakan tugas
dan tanggung jawab untuk melayani masyarakat, sekaligus juga bersama-sama BPD mempersiapkan pemilihan kepala desa. Pelantikan PJ Kepala Desa dilaksanakan dengan memenuhi protokol kesehatan yang dihadiri oleh Kepala Dinas PMD dan Ramil Kecamatan Batanghari Leko, Polsek Batanghari Leko, Camat Batanghari Leko, serta seluruh Kepala Desa Kecamatan Batanghari Leko, Musi Banyuasin. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma TV One mengabarkan. Rakornis TMMD ke-111 tahun 2021 diselenggarakan di ruang Yuda Puskodal Ops Kodam 2 Sriwijaya di Palembang, Sumatera Selatan pada Kamis 27 Mei 2021 lalu. Program pelaksanaan TMMD ke-111 dilaksanakan di Kecamatan Lalan akan berlangsung pada tanggal 15 Juni 2021 mendatang. Pembangunan infrastruktur berupa pembangunan jalan sepanjang 24 km, 2 jembatan komposit, serta pembangunan 3 buah bil kapet. Wakil Bupati Musi Banyuasin, Benny Henerdi yang mewakili pemerintah Musi Banyuasin mengatakan dengan biaya 15 miliar dari anggaran APBD, Musi Banyuasin merupakan anggaran terbesar di Indonesia dalam pelaksanaan TMMD. Pembiayaannya terbesar untuk seluruh Indonesia karena program ini 15 miliar untuk tahun yang sedang berjalan. Belum lagi nanti APBDP nanti ada perubahan, ada tambah juga, jadi perkiraan proyeksinya bisa sampai 20 miliar ya, dan itu terbesar di Indonesia, luar biasa sekali. Kegiatan yang harus kami laksanakan, pembangunan 24 km jalan, kemudian pembangunan 2 jembatan komposit dan 3 buah culvert, sehingga kami harus menarik mundur ke belakang untuk pelaksanaan pra-TMMD yang sudah kita laksanakan mulai minggu kedua Maret 2021. Alhamdulillah saat ini seluruh program tersebut, seluruh proyek tersebut secara persentase dapat kami sampaikan 80% semuanya sudah bisa dipenuhi. Untuk mensukseskan kegiatan TMMD ke-111 akan dikerahkan sebanyak 150 personil dari Satgas TMMD yang terdiri dari TNI, Polri, Satbanpur, Satpur, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara, serta Polri. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma TV One mengabarkan. Seperti inilah Satgas TMMD ke-111 membantu warga desa di Kecamatan Lalan, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Aparat TNI Angkatan Darat dari Kodim 0401 Musi Banyuasin sedang membantu warga memanen buah kelapa, serta ikut melangsir buah kelapa untuk dijual ke kota Palembang. Selain itu, Satgas TMMD juga ikut membantu pembangunan rumah warga di Desa Ringin Agung, Kecamatan Lalan, Musi Banyuasin. Kedekatan Satgas TMMD dengan rakyat ini adalah bentuk kepedulian TNI Mandunggal membangun desa yang ke-111 di tahun 2021. Untuk kegiatan pra-TMMD sendiri, kita melaksanakan mengerahkan personil sejumlah 50 orang dan insya Allah pada saat pelaksanaan TMMD mulai minggu kedua bulan Juni kita akan mengerahkan 150 orang terdiri dari Kodim, pasukan prajurit dari Kodim, satuan jajaran Kodam 2, kemudian personil TNI AL, TNI AU, termasuk kita bersinergi dengan Polres dari Muba. Syukur Alhamdulillah saya menyampaikan apresiasi bangga dan hormat saya kepada masyarakat Lalan. Kita TMMD di Kecamatan Lalan, apresiasi dan partisipasi daripada masyarakat Lalan sungguh-sungguh luar biasa. Mereka bahu-membahu dengan kita melaksanakan kegiatan TMMD semata-mata untuk mensukseskan program TMMD. Saat ini pelaksanaan pembangunan jalan sepanjang 27 km serta 2 jembatan, 3 box koper dengan menelan biaya dari APBD Kabupaten Musi Banyuasin sebesar 15 miliar sudah mencapai 70%. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma TV One mengabarkan. Proses vaksinasi COVID-19 untuk kaum lanjut usia atau lansia di Batubara, Sumatera Utara digelar hingga pelosok-pelosok desa. Hingga kini Dinas Kesehatan Batubara terus bekerja ekstra untuk mengejar pencapaian target vaksinasi COVID-19 khususnya untuk para kaum lansia dengan mendatangi kantor-kantor desa yang jauh dari pusat pelayanan kesehatan.
Kepala Dinas Kesehatan Batubara Wahid Husairi mengatakan ada sekitar 8.000 kaum lansia dari total 38.000 lansia yang menjadi target vaksinasi COVID-19 tahap 2 di Batubara. Namun hingga kini baru 4.000 lansia yang berhasil divaksinasi. Wahid mengungkapkan ada beberapa kendala dalam proses vaksinasi COVID-19 bagi kaum lansia, diantaranya keterbatasan para lansia untuk datang ke puskesmas. Oleh sebab itu, Dinas Kesehatan Batubara lakukan jemput bola dengan menggelar vaksinasi di kantor-kantor desa. Meski proses vaksinasi COVID-19 terus berlangsung, Wahid menghimbau kepada seluruh masyarakat agar tetap mematuhi protokol kesehatan. Nah, sesuai dengan arahan Pak Bupati kepada kami semua dan seluruh jajaran pemerintahan, baik itu camat, baik itu desa maupun dinas terkait, khususnya Dukcapil, untuk bisa pemerintahan desa lagi juga untuk bisa menggalang ini agar pencapaian untuk target 38.000 ini segera dilaksanakan secepat-cepatnya. Dan strategi yang disampaikan oleh Pak Bupati tadi arahannya kepada kita agar ini lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat sampai ke dusun-dusun. Jadi petugas kita nanti turun ke dusun-dusun sesuai data yang ada pada kita untuk dilakukan vaksinasi. Jadi tidak terkonsentrasi lagi. Untuk lansia ini mereka sudah tua, punya keterbatasan ya. Ya, untuk mengakses atau untuk menjangkau harus ada yang membawakan. Itu yang jadi persoalan kita selama ini. Itu yang satu. Yang kedua, masih juga ada beberapa pemberitaan yang perlu diluruskan tentang COVID ini, tentang coronavirus ini, dan kaitannya dengan vaksinasi ini. Dari Batubara, tim TV One mengabarkan. Kebakaran lahan gambut di Sumatera Selatan sudah mulai terjadi. Seperti beberapa hari lalu di Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir, tepatnya tidak jauh dari Jalan Tol Palindra, 2 hektar lahan gambut porak-poranda dilalap si jago merah. Beruntung api cepat dipadamkan oleh tim pemadam. Dalam antisipasi akan terjadinya kebakaran lahan gambut di perkebunan di musim kemarau ini, Komandan Satgas Operasi Brigjen TNI Jauhari Agus Suraji menyiapkan langkah-langkah untuk mencegah akan terjadinya kebakaran lahan gambut dan perkebunan yang ada beberapa kabupaten di Sumatera Selatan. Dalam antisipasi akan terjadinya kebakaran lahan gambut dan perkebunan di musim kemarau ini, Komandan Satgas Operasi Brigjen TNI Jauhari Agus Suraji menyiapkan langkah-langkah untuk pencegahan akan terjadinya kebakaran lahan gambut dan perkebunan yang ada di beberapa kabupaten di Sumatera Selatan. Anggota kita sudah menemukan alat-alat khusus yang bisa menanggulangi itu dengan cara misalnya pemadaman menggunakan soda-soda atau busa-busa api yang diciptakan oleh teman-teman kita. Bagi perusahaan-perusahaan yang menelantarkan lahan-lahannya dari Pemda, baik provinsi, kabupaten, kota, kementerian terkait itu sudah memberikan peluang kepada TNI, Polri untuk mengelola lahan-lahan tidur tersebut untuk kita gunakan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. Di Sumatera Selatan sendiri diprediksi tahun ini merupakan kemarau panjang atau kemarau kering. Dengan ini di Palembang, Sumatera Selatan sudah siap 4 heli waterbooming, 1 heli patroli pemantau karhutla, serta 1 heli teknologi modifikasi cuaca. Dari Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Samsul Rizal, TV One mengabarkan.